Saya dengar Bapak kan melayani di berbagai pulau terpencil ya, di berbagai pulau di Indonesia. Nah, kenapa kok tidak melayani dari gereja ke gereja gitu, seperti kebanyakan orang-orang penginjil atau evangelis pada umumnya, atau yang seringkali orang bilang murtadin begitu ya? Nah, baik Mas, mengenai pertanyaan ini jawaban saya hanya satu ya Mas. Yang butuh kesaksian sebenarnya itu bukan orang di gedung gereja, tetapi orang di luar gereja. Orang di pedalaman itu sangat butuh kesaksian kita. Orang di pedalaman sangat butuh bagaimana seorang murtadin ini bisa berjumpa pribadi dengan Kristus. Ini yang paling dibutuhkan, yang paling dinanti-nantikan oleh orang di pedalaman. Nah, sementara kita bisa melihat ya, sekarang penginjil itu sudah tidak masuk lagi ke pedalaman. Saya Mas lama di Mentawai. Setahun saya 3 kali ke Mentawai. Setiap saya berangkat bisa 2 sampai 3 bulan saya di Mentawai. Lalu pulang lagi. Sebulan saya di Semarang, saya berangkat lagi ke Mentawai, lalu pulang lagi. Nah, dari sekian waktu, sekian lama saya di Mentawai, saya belum pernah melihat penginjil masuk ke Mentawai. Tetapi kalau pendeta masuk ke Mentawai itu banyak. Ngapain masuk ke Mentawai? Yang pertama sekali buat seminar, buat KKR, lalu bahkan tidak jarang juga pendeta masuk ke Mentawai itu selfie-selfie lalu disebarkan foto mereka agar diketahui oleh semua orang bahwa mereka melakukan penginjilan. Tetapi saya belum pernah menemukan penginjil masuk ke Mentawai, belum pernah. Yang saya temukan adalah pendeta masuk ke Mentawai buat KKR dan seminar. Apakah tidak boleh? Boleh, tetapi yang paling efektif, karena saya melihat bahwa di Mentawai itu termasuk salah satu penghijauan untuk mengislamkan orang Mentawai. Yang paling efektif itu, yang paling penting di situ adalah bukan KKR dan seminar, tetapi yang paling penting di situlah penginjilan dari rumah ke rumah, dari desa ke desa, dari pulau ke pulau, khususnya di Kepulauan Mentawai. Maka dari itu Mas, saya selalu katakan sama teman-teman, ayo kita lakukan penginjilan ke pedalaman. Karena ketika misionaris dan penginjil tidak lagi masuk ke pedalaman, maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh saudara kita dari seberang. Maka mereka mengutus saudara-saudara mereka, ustadz dan ustazah, santriwan dan santriwati, untuk diutus ke pedalaman, ke kantong-kantong Kristen, khusus untuk mengislamkan orang Kristen. Sebagaimana kita melihat Mas, yang tidak menjadi rahasia lagi bagi kita, di Papua sudah banyak sekali orang Papua diislamkan. Sudah banyak sekali orang Ambon, Maluku di pedalaman itu diislamkan. Sudah banyak sekali di Manado juga diislamkan. Di Mentawai, di Nias, sekarang lagi terjadi di Nias. Saya baru 3 bulan yang lalu Mas, saya baru pulang dari Nias, Pulau Tebolo, Pulau Seru, ada beberapa pulau di Pulau Telo saya masuk menguatkan orang-orang yang ada di pedalaman. Kasihan sekali mereka yang ada di pedalaman. Mereka begitu rindu ada penginjil masuk ke sana. Mereka begitu rindu ada orang yang menguatkan terhadap iman kekristenan, pengenalan mereka terhadap Kristus. Karena kebanyakan orang kita Kristen di pedalaman itu adalah Kristen KTP, Kristen keturunan. Tetapi ketika ada penginjil masuk, itu mereka senang sekali. Saya sangat disayang oleh orang-orang yang ada di pedalaman-pedalaman, khususnya di pulau-pulau. Nah, jadi saya Mas, sebagaimana saya katakan tadi, kenapa saya juga tidak pernah muncul ke publik, ya salah satunya juga saya sibuk dan asik mencari jiwa dan juga bertemu dengan mualaf-mualaf yang ada di pedalaman. Nah, sebagaimana Mas ketahui, saya katakan barusan, saya ke Mentawai, saya ke Nias, saya juga sudah ke Batam ya, saya juga sudah ke Bangka Belitung, Bangka Belitung, di pedalaman Bangka Belitung. Saya juga sudah ke Kalimantan Barat, pedalaman Kalbar, Kalimantan Barat. Begitu Mas. Lalu bagaimana dengan saat Bapak melayani ke desa-desa dan pulau terpencil itu kan pasti memerlukan biaya ya. Nah, dari mana Bapak mendapatkan biaya ini? Ya benar Mas, memang setiap pelayan Tuhan, apalagi penginjil ya, yang pedalaman-pedalaman itu sangat butuh biaya. Tetapi uang dan biaya itu bukan segala-galanya bagi penginjil. Tidak ada penginjil yang tidak butuh uang, tidak ada penginjil yang tidak butuh biaya. Tetapi bukan berarti ketika biaya uang tidak ada, kita tidak bisa melakukan penginjilan.
Asal kita punya hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, punya motivasi dan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memberkati kita lewat siapapun, Mas. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, saya jangankan ketika saya masa dididik tidak dikasih uang oleh Bapak Gembala saya, oleh mentor dia, sampai saya ke penginjilan pun Bapak Gembala tidak pernah 1.000 perak pun saya dikasih uang. Termasuk gereja atau termasuk sinode tidak pernah kasih uang 1.000 perak pun kepada saya. Yang Bapak Gembala pesan kepada saya cuma satu: jaga sikap hati dan motivasi di dalam pelayanan. Dengan siapapun kamu berteman, dengan siapapun kamu bertemu, kemanapun kamu pergi, jaga sikap hati dan motivasi di dalam melayani Tuhan. Kalau sikap hati dan motivasimu sudah melenceng, Bapak Gembala pesan berkali-kali, lebih baik kamu kembali ke agama Islam, karena tidak ada nilai sama sekali di hadapan Tuhan. Maka dari itu, Mas Meon, saya untuk mendapatkan berkat kedalaman penginjilan, kedalaman itu hanya dari belas kasihan Tuhan. Setiap saya berangkat, ada saja Tuhan gerakkan siapapun. Itu kebanyakan dari orang yang tidak saya kenal. Bahkan ketika saya masuk berkat, saya ceritakan sama Bapak Gembala, jadi puji Tuhan, Pendi dapat berkat 1 juta, Pendi dapat berkat 2 juta, Pendi dapat berkat 500.000. Bapak Gembala paling bertanya, dari siapa, Pen? Tidak tahu, Dedi. Ya, bersyukurlah, kata Dedi. Hanya itu. Lalu Dedi bilang, tetap jaga sikap hati dan motivasi. Nah, dan saya, Mas, setiap saya melakukan penginjilan, saya selalu doa dan puasa. Yang kedua juga, Bapak Gembala selalu menopang saya dalam doa. Dan begitu juga di lapangan, kemanapun saya pergi, dengan siapapun saya berhadapan, saya selalu ceritakan kepada Bapak Gembala, tolong Dek, dukung doa, saya dalam keadaan seperti ini, saya dalam keadaan seperti ini. Nah, padahal sesekali saya merasakan begini, Mas, ketika saya mengatakan kepada Bapak Gembala, Dek, tolong dukung doa, saya merasakan ini saya agak kesulitan di ladang pelayanan, di penginjilan, di pedalaman. Saya hanya mengharapkan ini bagaimana nantinya Bapak Gembala minta nomor rekening saya. Tapi saya tidak pernah mendengar dari mulut Bapak Gembala, ya, dari bibir Bapak Gembala keluar kata-kata, ya sudah, kirimkan nomor rekening, nanti Dedi kirimkan berkat. Tidak pernah. Yang ada apa? Kamu harus doa yang banyak, jaga sikap hati, jaga motivasi, Tuhan pasti pelihara. Kamu melayani Tuhan, bukan melayani Dedi. Kamu melakukan penginjilan, melayani Hamasiah, bukan melayani gereja dan sinode. Tuhanlah yang mencukupkan segalanya. Jadi inilah yang saya rasakan, Mas, di dalam pelayanan. Memang banyak teman-teman yang tidak percaya terhadap apa yang saya alami. Bahkan saya pernah katakan kemarin sama teman-teman, ya, kalau kamu tidak percaya terhadap apa yang saya alami, ayo silakan ikut saya. Dan puji Tuhan, di Mentawai ada orang yang ikut saya. Setiap saya datang ke Mentawai, ada satu orang dari gereja GPDI. Beliau selalu ikut saya kalau saya ada di Mentawai, dan beliau sudah melihat sendiri bagaimana berkat, dari mana berkat yang saya dapatkan ketika saya masuk ke pedalaman-pedalaman Mentawai, melakukan penginjilan dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, bahkan dari desa ke desa. Bahkan, Mas Men, saya di Mentawai itu sekarang, ya, dari dulu, ya, sampai sekarang, kalau saya masuk ke pedalaman, yang saya bawakan itu adalah kopi, roti, gula, indomie, permen. Untuk apa? Kalau saya melihat rumah, ada rumah yang terbuka, pintunya terbuka, ada orang di rumah tersebut, saya masuk. Ketika saya masuk, saya ceritakan siapa saya dan bagaimana saya dan tujuan saya kemari ada untuk apa. Kalau mereka menerima saya dengan penuh sukacita, saya bikin teh di situ, kami minum sama-sama, makan sama-sama. Dan apabila saya sanggup bicara 2 jam, maka 2 jam lah, selama 2 jam lah mereka diberkati terhadap firman Tuhan dan kesaksian saya. Pernah sekali saya bersaksi di sebuah rumah jemaat di pedalaman Mentawai, itu banyak sekali orang yang hadir, itu habis kopi, itu banyak sekali habis kopi dan gula dan termasuk roti. Sampai teman saya bilang, Bang Pendi, saya mau beli roti dulu, tapi saya jawab, tapi kan roti kan jauh sekali kalau kita beli. Lalu ada jemaat yang bilang, udah nggak apa-apa Bang Pendi, kami masak keladi buat kita makan sama-sama. Sampai begitu saya alami, Mas, di pedalaman. Luar biasa, Tuhan menolong dan menopang saya di dalam pelayanan. Donatur saya Yahweh Yireh yang menyediakan segala-galanya, tidak ada yang lain.
Nah, begitu Mas, kira-kira pernah ya ketika saya bersaksi di rumah jemaat di pedalaman Mentawai, ada mu'alaf di situ. Saya tidak tahu kalau dia mu'alaf. Saya terus bersaksi. Saya tidak tahu dia mu'alaf karena waktu itu bulan puasa, sementara dia merokok. Saya pikir ini Kristen, ternyata dia mu'alaf. Lalu selesai saya kesaksian, dia cegat saya, dia bilang, "Pak Aceh," katanya, "saya mu'alaf," kata dia. Lalu terjadilah komunikasi dengan dia. Nah, terus, "Kenapa kamu merokok? Apa kamu nggak puasa?" Terus dia ceritakan versi dia, lalu saya injili dia, saya perkenalkan Kristus. Lalu saya katakan, ada 3 hal dalam Injil yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Lalu saya ceritakan bagaimana Injil, siapa, who is the Jesus, man huwa Yasua, saya ceritakan semuanya, dan puji Tuhan, mu'alaf tersebut kembali kepada Kristus. Saya pernah, Mas, sekali waktu saya di pedalaman Mentawai itu, waktu itu pelayanan saya diundang oleh satu hamba Tuhan dari PDI yang sering menemani saya di lapangan di Mentawai. Beliau punya gereja, tetapi jemaatnya sedikit sekali. Waktu itu ibadah kenaikan, perayaan kenaikan Yesus. Nah, ketika saya datang ke gereja, itu yang datang tidak ada orang, Mas. Tidak ada orang yang datang. Saya bilang sama hamba Tuhan ini, "Bagaimana nih, Pak? Ini nggak ada orang yang datang. Daripada kita tunggu, ayo kita lakukan penginjilan." Lalu Bapak itu menjawab dengan lusuh, "Ya sudahlah Pak Pendi, kalau begitu ayo kita lakukan penginjilan." Nah, lagi beliau beres-beres untuk melakukan penginjilan, saya juga melihat beliau dengan penuh belas kasihan ya, karena beliau seperti bagaimana gitu, ini hari kenaikan kok jemaat tidak ada yang datang. Karena di daerah beliau itu satu antara rumah jemaat dengan gereja itu jauh sekali, Mas. Apalagi tanah jalan waktu itu musim hujan, jalannya berlumpur dan nyamuk hadas itu banyak sekali. Lalu saya tidak tahu ya dari mana dapat ide, muncul saja ide, saya teriak-teriak, "Wuh!" Nama juga di hutan, Mas. Ketika saya teriak-teriak, "Wuh!" Saya buat persis seperti ini, benar-benar. Saya tidak, kadang-kadang saya berpikir, wah, saya ini sudah bukan seperti penginjil lagi. Udahlah, yang penting saya ingin panggil orang. Ketika saya teriak, "Wuh!" tiba-tiba dalam waktu 1 menit itu tidak ada suara yang menyaut suara saya, tidak ada sambutan. Terus menit kedua saya teriak lagi. Nah, hamba Tuhan Pak Pendeta GPD itu bilang, "Pak Pendi, udahlah Pak Pendi, jangan teriak-teriak, kita kan hamba Tuhan, Bapak kan penginjil, nanti bagaimana pandangan masyarakat desa ini terhadap Bapak?" Waktu itu tidak kelihatan orang di jalan, Mas. Saya bilang sama, namanya Pak Rilus, saya bilang sama Pak Rilus, "Udahlah Bapak diam aja," saya bilang. "Bapak berdoa, nanti orang pasti datang." Enggak datang Pak Pendi, sudah 2 jam kita tunggu, nggak datang. Saya teriak terus. Tiba-tiba, Mas, ada orang yang saut. Lalu ada lagi yang saut. Tiba-tiba itu ada saut-sautan tuh panjang sekali. Nah, sekitar setengah jam, puji Tuhan, lebih daripada 20 orang berkumpul di depan gereja. Di depan gereja, nggak masuk ke gereja, karena gereja GPDI mereka kadang ada yang anti dengan karismatik, sehingga kami melakukan pelayanan di jalan. Nah, ketika melakukan pelayanan di jalan, akhirnya kami tidak jadi melakukan penginjilan. Saya bilang sama Bapak itu, "Pak, ini jemaat mau datang, ayo kita siapkan apa yang perlu kita siapkan." Dan puji Tuhan Bapak Ibu, 3 jam lebih kami bicara, kami sharing dengan orang yang datang dari mereka keluar dari hutan. Dan puji Tuhan, saya bersyukur sekali Tuhan memakai saya di pedalaman itu luar biasa. Dan saya punya kerinduan bagaimana mu'alaf di pedalaman itu kembali kepada Kristus. Begitu, Mas.